Wow, padinya sangat subur sekali ya guys. Anakannya juga sangat banyak sekali dan sangat rapat sekali ya, karena memang dari sejak dini mungkin sejak pada saat padi usia masa-masa vegetatif kita sudah berikan nutrisi yang cukup, kemudian insektisida yang cukup dan fungisida yang cukup, karena kita pakai ini nih guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intanio 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys, amin. Saat ini kita akan membahas tentang 5 cara memperbanyak anakan padi ya guys. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas 5 cara memperbanyak anakan padi. Dimohon teman-teman itu dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham. Karena setiap tahapannya itu memang sangat penting dan tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Biasanya kalau selip satu langkah saja, biasanya memang untuk mencapai anakan yang produktif, anakan yang sehat, anakan yang banyak itu akan sulit ya guys. Maka dari itu, silakan teman-teman simak hingga selesai. Karena memang ini sangat penting ya, supaya tanah padi kita itu dapat menghasilkan hasil yang melimpah ya guys. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu taburkan pupuk tinggi nitrogen seperti urea ya. Urea di sini bisa yang subsidi maupun yang non subsidi. Apabila tidak ada yang subsidi, maka teman-teman memang harus berikan yang non subsidi seperti Petro ini. Ini memiliki kandungan nitrogen 46% guys. Ini memang sangat bagus sekali untuk proses memperbanyak anakan tanaman padi kita. Biasanya padi yang harus kita tebari nitrogen itu, Petro nitrogen seperti urea ini memang pada saat padi usia 10 HST ya, agar dalam proses vegetatif ini dapat berjalan secara optimal dan maksimal sehingga anakannya juga banyak ya guys. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, juga harus, ini memang harus ya guys, nggak bisa ditawar-tawar lagi supaya anakan padinya itu banyak, yaitu berikan pupuk tinggi fosfat ya. Fosfat ini saya merekomendasikan pupuk SP36 Petro ya, memiliki kandungan fosfatnya P205 itu 36% dan sulfurnya 5%. Ini jadi memang kombinasi sangat penting sekali. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Teman-teman boleh berikan pupuk yang tinggi fosfatnya supaya dapat memproduksi anakan yang maksimal. Itu biasanya kalau kita berikan tepat waktu dan cukup, itu bisa mencapai 50 batang per rumpun. Kemudian yang ketiga, berikan pupuk spray seperti jiawang ya. Jiawang ini memiliki kandungan kalium yang sangat-sangat tinggi ya, 333 per liter, dan silikanya 285 per liter. Ini dapat memperkuat batang, mencegah penyakit blast, tanaman tidak disukai hama, menambah bobot padi ya, kemudian anakan menjadi lebih banyak. Ini memang nggak bisa ditawar-tawar karena memang kombinasi antara silika dan kaliumnya. Kaliumnya sebagai aktivator di dalam batang dan daun dan akar, sehingga dapat menyerap nutrisi yang kita tebarkan itu dengan maksimal. Silikanya juga demikian ya, dia dapat membuat supaya tanah padi kita itu tidak disukai oleh hama. Kemudian yang keempat yang teman-teman harus perhatikan betul ya, memberikan fungisida bahan aktif propinep seperti antrakol ini. Memang ini sangat luar biasa ya. Ketika diberikan antrakol ini, maka daunnya itu seperti mengkilap seperti itu ya. Dia cerah, mengkilap, dan dapat memproses ya fotosintesis dengan maksimal. Ketika fotosintesis itu dapat berjalan secara maksimal, sehingga karena klorofilnya juga mencukupi, maka pengolahan dari nutrisi tadi seperti urea, kemudian SP36, fosfat dan nitrogen dan silika dan kalium tadi dapat berjalan dengan baik, karena memang daunnya itu dapat berfotosintesis dengan baik. Dan yang kelima yang tidak kalah penting, memang
padi itu harus disehatkan guys. Karena memang kalau padi itu tidak sehat maka semuanya sia-sia. Andaikan misalnya padi itu sakit, kita tebari pupuk, maka penyerapan akan nutrisi itu tidak akan berjalan secara optimal. Bayangkan kalau teman-teman lagi sakit ya, diberikan sate, diberikan makanan buah-buahan, diberikan daging segala macam, itu kan tidak enak, tidak mau makan ya. Kadang kita makan cuma 1 sendok, 2 sendok udah cukup ya pada saat sakit. Tapi apalagi apabila masih dalam keadaan sehat, ya kita dalam keadaan sehat maka lebih, bahkan kalau mau dikasih lebih juga tetap ya kita bisa menyerap nutrisi itu dengan baik dan secara maksimal ya guys. Oke guys, semoga pertanian kita bisa menjadi bisnis yang luar biasa. Teman-teman boleh rawat, teman-teman boleh tekan biayanya sejak dini mungkin, sejak sekecil mungkin, sehingga dapat menghasilkan hasil yang melimpah. Oke guys, thank you for watching and see you next time.